Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Maira merasa sangat gerah. Dia ingin segera mandi lalu tidur karena tubuhnya sangat lelah setelah rentetan acara hari ini. Bisa tolong bantu buka resleting gaunku? Terhitung sudah 3 kali Maira mengatakan itu. Kamu mau menggoda aku? Percuma, aku tak tertarik padamu. Jangankan hanya melihat punggung hitammu, melihatmu telanjang di depanku saja, ularku tak mungkin bisa berdiri. Kamu impoten. Sit, umpat Heaven sambil melotot. Aku bukan impoten, tapi tak bernafsu melihatmu. Heaven menelisik tubuh Maira dari atas ke bawah sambil bergidik, seolah-olah Maira adalah sesuatu yang menjijikkan. Awas kamu, akan kubuat kamu bertukuk lutut, memohon sambil berlutut untuk bisa menyentuhku. Udah selesai ngomongnya. Maira memutar kedua bola matanya malas. Aku gerah, mau mandi, bukan mau menggodamu. Jadi cepat lepaskan resleting gaunku, atau aku perlu memanggil mama untuk membantuku melepas gaun. Heaven malas kalau sudah berurusan dengan mamanya, karena pasti dia akan diomeli. Dengan sangat terpaksa, dia membantu Maira melepas gaunnya. Perlahan tapi pasti, Heaven menarik turun resleting gaun Maira. Matanya melotot melihat punggung yang putih mulus. Dia mengucap matanya, takut terabun, gara-gara hari ini kelelahan. Tapi tetap punggung itu sangat putih. Bahkan saat Maira menurunkan gaunnya, bahu seputih susu langsung terhidang di hadapannya. Jangan dipikir Maira tak malu melepas gaun di depan Heaven. Malu, bahkan sangat malu. Tapi sengaja dia ingin menggoda suaminya itu. Heaven hanya pernah melihat bagian luar yang gosong karena terbakar matahari. Dia tak tahu saja kalau bagian dalam sangat putih dan mulus. Deheman Maira membuat Heaven seketika salah tingkah. Gadis itu menahan tawa karena berhasil membuat Heaven melongo. Dia yang hanya memakai bra dan celana pendek di atas lutut sengaja membungkuk untuk mengambil gaun yang tergeletak di lantai. Tak pelak Heaven yang berdiri bisa melihat 2 gundukan kenyal yang putih yang menggairahkan. Usap iler kamu. Dengan bangganya, Maira membalikan kata-kata Heaven. Heaven langsung mengalihkan pandangan. Gak usah GR, gua gak nafsu lihat badan lo, apalagi wajah. Heaven merutuki dirinya sendiri. Bisa-bisanya dia terkagum pada dada Maira yang memang ukuran dan bentuknya terlihat sempurna. Dan yang lebih sial lagi, juniornya bereaksi. Segera dia menutupnya dengan tangan. Bisa jatuh harga dirinya kalau Maira melihatnya. Yakin, Maira berdiri, merapatkan tubuhnya pada Heaven dengan tatapan menggoda. Jauhkan wajah jelek lo dari hadapan gue, tekan Heaven sambil menjauh dari Maira. Jujur, dia sempat terpana dengan badan mulus yang barusan dia lihat, tapi saat menatap wajah hitam kemerahan dan penuh jerawat, nafsunya langsung drop. Dasar si mulut pedas, namanya saja surga, tapi omongan dan kelakuan kayak neraka. Awas saja, akan aku habiskan uangmu untuk perawatan. Jangan panggil aku Maira jika aku tidak bisa glow up setelah ini. Dengan langkah lebar, Maira meninggalkan Heaven menuju kamar mandi, mengguyur seluruh tubuhnya dengan air dingin agar emosinya reda. Karena lupa tak membawa baju ganti, dia keluar hanya dengan handuk yang menutupi sebatas dada dan paha. Melihat Heaven yang sibuk dengan ponsel, Maira merasa bersyukur. Setidaknya dia tak malu-malu amat, bergerak cepat membuka tas besar miliknya, lalu mengambil daster dari sana. Saat ingin tidur, Maira bingung karena posisi Heaven yang tepat di tengah-tengah. Bisa minggir dikit nggak? Pinta Maira. Seperti yang tadi, Heaven tak menghiraukan ucapannya.
Rasanya percuma dia bicara, ujung-ujungnya pasti nggak direspon sama sekali. Yang ada malah capek sendiri. Kesal dengan kelakuan suami sok gantengnya, Maira langsung merebahkan badannya di sebelah Heaven. Nggak usah nyenggol-nyenggol, sinis Heaven sambil melotot. Ya makanya geser kalau nggak mau disenggol. Heaven menyeringai Devil. Dia melakukan apa yang Maira pinta, yaitu geser. Sayangnya bukan geser menjauhi Maira, dia malah geser ke sebelah Maira, membuat Maira yang tubuhnya lebih kecil tergeser hingga jatuh. Buk, Maira mendesis sambil memegangi punggung dan bokongnya yang baru saja mencium lantai. Heaven cekikikan setelah berhasil menghempaskan Maira dari ranjang. Jadi lu pengen tidur di bawah, makanya nyuruh gue geser. Bukannya menolong, Heaven malah mengejeknya. Seringai Devil terlihat di wajah tampannya. Maira mengabaikan rasa sakitnya, pelan-pelan mencoba untuk bangun, tapi buk, wajahnya terhantam bantal, membuat Maira refleks memejamkan mata sambil menggeram menahan kesal. Nggak usah capek-capek mau bangun, bantalnya udah gue kirim tepat di depan wajah jelek loh. Dengan nafas menderu, Maira mencengkram bantal tersebut, lalu berdiri, berjalan mengitari ranjang sambil membawa bantal. Mau kemana loh? Seperti Heaven yang selalu pura-pura tuli, Maira tak menjawab pertanyaan suami. Dia berhenti di sisi ranjang, lalu meletakkan. Tak hanya sebatas meletakkan bantal, dia lalu berbaring di atas ranjang, memunggungi Heaven. Enak saja dia disuruh tidur di bawah. Ini ranjang gue, turun! Bentak Heaven. Tak mau tinggal diam, Maira membalikan badannya menghadap Heaven. Bukankah kamu bilang tadi belum amnesia? Heaven mengernyit bingung maksud perkataan Maira. Kita suami istri, jadi ranjang ini milik kita berdua, bukan hanya milikmu. Heaven tak menyangka Maira berani menentangnya seperti ini, tapi tatapan nyalang wanita itu membuatnya tak mau memperpanjang urusan ranjang. Dia mengambil guling lalu meletakkan di tengah-tengah mereka. Gue gak mau lo nyari kesempatan untuk deketin gue malam ini. Pura-pura tidur dan tak sadar bergerak meringsak ke arah gue, lalu meluk gue. Mulut Maira menganga lebar sambil melotot. Dia tak semurahan itu untuk nyosor lebih dulu pada suami meski sudah halal. Gak usah melotot begitu, wajah lo makin jelek, hina Heaven. Terus, Heaven mengernyit bingung. Iya, terus apa? Terus saja menghinaku dan memanggilku jelek, geram Maira sambil bersungut-sungut. Lah, emang lo jelek? Masa iya gue harus manggil lo cantik? Dapat dosa dong gue karena berbohong. Nafas Maira kembali memburu. Sumpah demi apapun, dia ingin mencakar-cakar wajah Heaven agar sama-sama jelek sepertinya. Udah tahu aku jelek, tapi kenapa kamu nikahin? Karena gue terpaksa. Jelek. Kalimat itu seperti belati tajam yang menghujam jantung Maira. Dinikahi karena terpaksa, bukan karena cinta. Tak ada yang lebih menyakitkan dari kenyataan itu. Dada Maira terasa sesak. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tak boleh menangis. Tak boleh terlihat lemah hingga bisa dibuli seenaknya. Dia kembali memunggungi Heaven, memilih tidur daripada berdebat yang ujung-ujungnya membuatnya sakit hati.